back to our YouTube channel, yaitu Noasis Channel. Yeay. Keren banget ya, tepuk tangan sendiri jadi malu deh. Oke guys, untuk kali ini mungkin di beberapa topik ini kita lumayan banyak ngebahas barang, tapi di sini kali ini aku bakal bahas topik yaitu mengenai tips dan rekomendasi alat akuarium untuk kalian ya teman-teman ya, dan aku akan jelasin spesifiknya biar kalian lebih mudah untuk merawat akuarium kalian di rumah ya. Ini sebenarnya lebih kayak konten orang-orang korporat lah ya, yang mau pelihara akuarium di rumah tapi nggak punya waktu buat beresinnya. Jadi alat apa yang perlu digunakan, cara bersihnya gimana, gampang atau susahnya, itu bakal aku spill semua di sini. Jadi kalian wajib banget tonton videonya sampai akhir. Kalau kalian bosan, kalian kasih dong rekomendasi topik. Sebenarnya bukan bosan sih. Kalau misalkan kalian butuh produk unboxing ya, unboxing produk, kalian boleh banget untuk tulis di kolom komentar karena kita akan wujudkan keinginan kalian. Dan juga guys, beberapa komen kemarin aku ada baca beberapa komen di video-video sebelumnya. Mungkin beberapa dari kalian yang misalkan ada problem mengenai produk yang dikirimkan rusak atau apapun, kalian seperti biasa kalian bisa banget untuk langsung chat ke admin kita ya, chat ke admin dengan video unboxing. Tanpa video unboxing kita tidak akan menerima retur barang ya. Jadi gini guys, kalau tanpa video unboxing kita nggak akan terima walaupun barang yang disampai itu rusak tapi kalian nggak ada video unboxingnya. Jadi pastikan setiap kalian unboxing barang yang kalian terima dari toko kita, pastikan videonya selalu ada. Oke guys, semoga membantu. Let's go, kita langsung masuk ke topik. Nah, jadi sebelumnya seperti yang aku bilang, aku mau memudahkan kalian untuk merawat akuarium kalian agar tetap sehat dan bersih lah ya teman-teman. Intinya itu ya, intinya itu. Jadi di sini aku bakal rekomendasiin alat ataupun tips yang akan membuat perawatan akuarium kalian lebih efektif. Oke guys, let's go. Yang pertama itu ada filter akuarium. Sebenarnya filter akuarium ini bisa dibilang jantungnya si akuarium. Kenapa aku bisa bilang ini jantung guys? Seperti misalkan kayak aku tanya ke kalian, produk apa sih yang kalian perlu beli saat kalian pertama kali punya ikan? Apa biasanya kalian beli? Cuman kalau dari pengalaman-pengalaman sekitarnya, yang paling mereka sering beli adalah tempatnya, akuariumnya, dan ikannya aja cukup gitu. Nah, tapi sebenarnya guys, itu tuh kalian membutuhkan alat-alat akuarium ini buat memperpanjang hidup ikan kalian ya. Kayak gitu guys. Nah, yang pertama adalah yaitu filter. Makanya di sini sebenarnya kita juga dari Noasis sediain filter yang udah all in one, yaitu ada si Armada AR 900. Itu udah all in one, udah dapat filter, udah dapat pompanya, terus udah kita kasih free kapas juga. Jadi menurut aku sih itu udah sangat-sangat efektif banget. Kalau kalian males beli yang kayak aduh harus masukin keranjang ini, masukin keranjang itu ya. Misalkan kayak kalian males kayak gitu, kalian boleh banget untuk check out yang AR 900 aja. Nah, tapi di sini aku mau infoin kalau misalkan filter yang baik adalah kunci utama untuk menjaga kualitas air kalian itu tetap baik ya guys ya. Makanya aku bilang dia jantungnya. Nah, kalau misalkan untuk pemula aku rekomendasiin biasanya tuh filter gantung sih oke ya sebenarnya. Filter gantung tuh gampang juga dibersihin. Terus sama ada filter dalam gitu loh guys. Nah, kalau misalnya kalian ukuran akuariumnya agak gede, kalian bisa pakai filter talang ya. Biasanya kalau misalkan untuk filter dalam ini lebih gampang dibersihkannya dan digunakannya sebenarnya. Cuman menurut aku kalau kalian butuh yang kayak simple aja ya, AR 900 menurut aku udah cukup sih, yang paket lengkapnya udah all in ya. Jadi kalian tinggal pasang aja, tinggal colok, udah selesai finish. Nah, filter ini tuh membantu, fungsinya tuh membantu menghilangkan kotoran dan juga bahan organik yang dapat merusak kualitas air kalian gitu loh guys. Jadi si filter ini fungsi kerjanya seperti apa? Dengan adanya pompa di dalam akuarium ya, nanti kalian bisa lihat, nanti aku akan tunjukin gambarnya biar kalian ada bayangannya seperti apa. Pompanya itu ditaruh di dalam air dan top filternya di atas. Nanti dia narik air yang ada di akuarium itu, ditarik, nanti ada selang penghubungnya warnanya biru ya kalau nggak salah, pokoknya warnanya biru. Nanti dia naik ke top filternya yang di atas. Nah, di atas itu nanti di dalam top filter itu ada media filter yang buat nyaring kotorannya ya. Jadi airnya itu disaring, dibersihin, jadi nanti kotorannya itu kesaring di media filter, nanti dia bakal turun lagi lewat lubang kecil. Lewat lubang kecil itu nanti akan muncul airnya gitu. Jadi dia ngebersihin airnya. Nah, saran aku
sarannya nanti aja di akhir ya, karena di sini aku akan spill untuk alat-alatnya dulu lah ya guys ya, sama cara kerjanya biar kalian mudah lah ya, oke? Untuk filter seperti yang aku udah bilang, filter itu adalah jantungnya akuarium, jadi pastikan kalian mempunyai filternya terlebih dahulu ya guys, oke? Yang kedua itu ada pemanas akuarium atau bisa disebut heater akuarium. Heater ini fungsinya untuk apa guys? Ini tuh kayak pemanas akuarium yang sangat penting. Karena apa? Apalagi kalau misalkan kalian punya peliharaan ikan tropis. Nah ini tuh sangat penting banget buat ikan kalian. Karena apa? Dia itu memberikan suhu air yang tetap stabil gitu loh guys, yang pastinya bagus untuk kesehatan ikan kalian ya guys, pastinya, oke? Itu udah pasti. Nah kalau misalkan kalian perlu rekomendasi, nanti aku rekomendasiin heaternya yang apa ya, yang RDI juga punya bagus sih, RDI yang punya juga bagus sih guys. Jadi nanti tinggal masukin aja heaternya ke dalam akuarium, nanti kalian colok, nanti dia udah ada suhunya itu, suhu panasnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan emang udah suhu air terlalu panas atau apa, kalian bisa matiin dulu, nanti baru nyalain lagi, oke? Gampang banget pokoknya cara pakainya untuk si heater akuarium ini. Nah nggak kalah penting yaitu lampu LED ini juga berperan penting dalam, bisa dibilang cahayanya itu yang paling mendekati si sinar matahari. Jadi dia hampir menyerupai sinar matahari. Jadi kayak cahaya alami gitu loh guys. Jadi kayak cahaya alami yang bisa tumbuhan tanaman. Kalau misalkan kalian ada apa sebutannya guys? Apa? Aquascape ya. Kalau misalkan kalian punya aquascape, kan ada tumbuhan dan tanaman gitu. Lampu LED itu membantu pertumbuhan itu, karena dia tuh kayak kayak sinar matahari, jadi bisa membantu pertumbuhan tersebut. Nah, dan yang paling pentingnya lagi tuh apa? Dia tuh membantu fotosintesis tanaman dan juga meningkatkan warna ikan. Jadi lampu LED nggak cuma bagus buat tanaman, tapi dia juga bisa meningkatkan warna ikan kalian. Contoh misalkan ikan yang kalian pelihara, ikan apalah ya yang warnanya kayak harus lama-lama kalau misalkan naik itu jadi bagus arwana ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Jadi sangat penting lah menurut aku ya, menjadi salah satu faktor yang wajib kalian punya, oke? Gak cuma lampu LED, di sini juga aku rekomendasiin kalian untuk punya alat pengukur kualitas air. Nah, ini nggak kalah penting karena alat pengukur kualitas air ini tuh bisa memudahkan kalian memantau pH, terus amonia, nitrit, dan juga nitrat di dalam akuarium kalian nih guys. Nah, dengan memeriksa parameter ini secara rutin, kalian bisa mencegah masalah sebelum menjadi besar ya guys ya. Misalkan ada masalah-masalah apa yang di dalam akuarium, itu nanti bakal ketahuan karena nanti si alat pengukur kualitas airnya tuh kayak modelnya kayak suhu gitu loh guys. Bentuknya kecil, kita pakai dari yang RDI punya ya. Ya kurang lebih sekarang kita pakai produk kebanyakan dari RDI sih guys. Udah harga bisa dibilang affordable, terus kualitas. Soalnya aku bandingin harga dengan barangnya ya. Jadi menurut aku itu sangat-sangat affordable dan juga buat jangka panjang itu sangat-sangat rekomendasi guys. Oke. Selanjutnya ini ada skimmer permukaan ya. Nah, skimmer permukaan ini berfungsi untuk apa? Nah, dia itu alat yang sering diabaikan tapi sangat berguna nih teman-teman. Dia benar-benar sangat berguna karena alat ini bisa menghilangkan kotoran dan juga minyak yang ada di permukaan air. Jadi biasanya kan kita membersihkan yang ada di dalam akuarium kan. Maksudnya iya. Jadi air yang kayak di dasar akuarium. Nah, biasanya di bagian atasnya, di atas yang kayak udah air yang paling atasnya itu biasanya kan ada ngambang sesuatu apa gitu kan ya. Nah itu dia skimmer itu penting karena apa? Dia membersihkan yang bagian atasnya itu, menghilangkan minyak, kotoran gitu-gitu lah guys ya. Jadi dapat mencegah penumpukan alga dan meningkatkan oksigenasinya, dan juga pastinya untuk menjaga air tetap bersih dan juga sehat ya teman-temannya. Nggak asik kalau misalkan semua alat punya, dasar-dasar alatnya semua punya, tapi nggak diimbangin sama perawatan rutin ya. Itu no banget. Karena apa guys? Gak cuman butuh alat aja, tapi alat itu perlu dirawat, dibersihkan juga ya guys ya. Jadi kalian harus punya waktu maintenance-nya. Kayak misalkan kalau di kita ini, kita biasanya setiap hari Senin itu pasti ganti air dan bersihin alat. Jadi jangan sampai nggak bersihin alat ya guys, karena kan alat itu buat ngebersihin akuarium. Kalau misalkan alatnya kotor, kalian nggak pernah bersihin, ya udah itu kotorannya numpuk di situ ya guys ya. Jadi jangan sampai, oke, jangan sampai terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi punya alat yang lengkap itu adalah langkah pertama, tapi
tanpa ada perawatan rutin itu sama sekali tidak bekerja dengan baik guys, alias ikan kalian juga pasti nggak akan sehat ya guys. Jadi menurut aku selalu bersihkan peralatan secara berkala, terus habis itu ganti air sesuai jadwal. Kalau misalnya kita ini seminggu sekali, kalau kalian mau seminggu 2 kali juga boleh gitu ya, kalau kita seminggu sekali teman-teman. Nah, jangan lupa untuk periksa kesehatan ikan kalian juga secara rutin, apalagi kalau misalkan kalian benar-benar sayang banget sama ikan kalian bisa lihat bentuknya berubah atau enggak. Jadi berdasarkan pengalaman kita waktu itu pernah ada ikan yang sakit apa? Sickness. Itu kasihan banget guys. Kita kayak berusaha membuat dia sembuh dengan menjaga kasih dia heater gitu-gitulah pokoknya, kasih obat air juga. Ya kayak gitu. Jadi aku harap kalian cek berkala untuk ikan kalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk tips dan rekomendasi alat akuarium agar ikan kalian tetap sehat, airnya tetap bersih, nggak kotor, airnya juga sehat gitu ya. Terus ikan kalian bisa tumbuh dengan baik gitu ya, tidak ada penyakit. Nah, itu dia tipsnya. Udah ya teman-teman? Udah belum? Udah guys, segitu aja dari aku ya teman-teman ya. Itulah beberapa alat akuarium yang bisa membantu kalian menjaga akuarium kalian tetap bersih. Nah, semoga video ini, aku berharap sih video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nonton video ini boleh banget untuk like. Kalau misalkan emang teman kalian ada yang membutuhkan, boleh banget untuk share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe akun Noasis. Kalau misalkan kalian membutuhkan video-video yang lain, boleh banget untuk komen di kolom komentar seperti yang aku udah sampaikan di awal video guys. Oke guys, gitu dulu untuk video hari ini. Aku sangat-sangat berharap loh guys, konten-konten yang aku berikan ke kalian itu selalu bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian bosan atau apa, boleh banget untuk kasih masukan ke kita ya, kasih masukan, kasih referensi ya guys ya. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.